Faslun fi khiyarish majlis wa syarti wa khiyaril aibi. Fasal menerangkan tentang khiyar. Khiyar itu adalah hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkan akad. Di dalam fasal ini akan diterangkan 3 macam khiyar, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat yang termasuk dalam khiyar tasahi, dan yang ketiga adalah khiyar aib atau disebut dengan khiyar nakisah. Yang pertama, ini menurut mazhab Syafi'i, yang pertama adalah khiyar majlis. Kalau mazhab lain lebih banyak lagi macam khiyar. Yang pertama yang akan diterangkan adalah khiyar majlis. Yathbutu khiyaru majlisin fi kulli bai'in. Khiyar majlis itu tetap di dalam setiap akad jual beli. Menurut mazhab Syafi'i, setiap akad jual beli itu dan macam-macam akad jual beli itu pasti akan menetapkan adanya khiyar majlis, karena ada beberapa dalil, diantaranya adalah hadis al-bayyi'ani bil khiyari, tetapi malam yatafarraqa. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi menyatakan bahwa khiyar majlis tidak ada, yang ada khiyar syarat sama khiyar ta'yin. Tapi kalau mazhab Syafi'i, khiyar majlis dan khiyar syarat. Jadi ini khiyar majlis ini adalah model khiyar yang tidak disepakati dalam 4 mazhab. Disepakati dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi tidak menetapkan adanya khiyar majlis. Khiyar majlis dalam mazhab Syafi'i hanya berlaku di dalam macam-macam jual beli, baik itu bai' hakikatan atau ma fi maknal bai'i. Ada beberapa akad yang bukan disebut dengan jual beli, tetapi dihukumi seperti jual beli. Namanya bukan jual beli, tapi dihukumi sama seperti jual beli. Misalnya seperti nanti dalam bab suluh ada sulhul muawadah, ada juga kismah. Dalam kismah itu nanti juga ada fi ma'nal bai'. Misalnya dalam pembagian warisan, misalnya ada, kalau dalam istilah orang Jawa, ngesuri. Jadi saya misalnya mendapat bagian tanah, saudara saya tidak mendapat bagian rumah, maka bagian rumahnya itu saya ijoli dengan ganti dengan uang, atau saya tukar dengan bagian tanah saya, itu namanya ngesuri. Itu bukan jual beli, tapi dihukumi seperti jual beli, maka namanya juga hukumnya ada khiyar majlis sebagaimana dalam jual beli. Jadi khiyar majlis itu berlaku dalam semua akad jual beli, baik jual beli yang hakiki, yang nyata, yaitu akad bai', atau yang dihukumi seperti jual beli, seperti dalam kismatur rad, ya, atau di dalam sulhul muawadah. Nanti kita bahas pada babnya. Hatta ribawi, bahkan berlaku dalam jual beli benda ribawi. Pada bab sebelumnya sudah kita bahas, benda ribawi itu ada 2, yaitu makanan dan naked, emas atau perak. Maka kalau ditukar dengan sesama benda ribawi yang sama dalam ilatnya, berlaku setidaknya 2 syarat, hulul dan takobud. Kalau sama dalam jenisnya, maka ditambah lagi dengan maklumut tamatsul yakinan. Nah, di dalam akad jual beli ribawi ini juga
berlaku khiyar majelis meskipun ada syarat hulul dan takobut. Wassalam, dan juga berlaku dalam akad salam. Akad salam kemarin maksudnya adalah bai'u mausufin fi dhimmah, juga berlaku khiyar majelis. Wa kadza fi hibatin dzati thawabin 'alal mu'tamad. Begitu juga khiyar majelis berlaku di dalam pemberian yang ada imbalan menurut pendapat yang mu'tamad. Ini bukan bukan jual beli hakikat, tetapi fi maknal bai', disamakan dengan jual beli. Hibah bithabin itu maksudnya memberi sesuatu tetapi pemberi itu mengharapkan ada imbalan dengan menyatakan imbalannya. Misalnya, kamu saya kasih uang 50.000, tapi syaratnya baju itu kamu kasihkan ke saya. Itu sama dengan saya membeli baju kamu dengan 50.000. Kamu saya kasih uang 500.000, tapi syaratnya HP kamu kasihkan ke saya. Itu namanya hibah bithawabin, pemberian dengan imbalan, yang mana hukumnya adalah sama dengan jual beli di dalam segala rukun dan syarat-syaratnya. Maka apabila imbalannya itu tidak jelas, hukumnya tidak sah, karena syaratnya jual beli kan harus maklum. Nah, misalnya saya kasih kamu uang 50.000, tapi saya kasih barang ke saya apa saja terserah kamu sudah. Nah, maka tidak sah, hibahnya tidak sah, jual beli juga tidak sah, karena memberi sesuatu dengan ada persyaratan imbalan itu hukumnya sama dengan jual beli. Karena sama dengan jual beli, maka berlaku hukum-hukum jual beli mulai dari syarat dan rukunnya, termasuk berlaku khiyar majelis. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Ini menyalahi pendapat yang muqabil mu'tamad yang menyatakan bahwa tidak berlaku hukum jual beli karena lafadznya lafadz hibah. Tapi pendapat yang mu'tamad, al-ibrah bimaknal akdi, bukan bilafzil bisighatil akdi. Wa kharaja, dan dikecualikan bi fi kulli bai'in, dengan kalimat fi kulli bai'in tadi, di dalam macam-macam jual beli, baik jual beli hakikatan atau secara maknan, adalah ghairul bai', akad-akad yang bukan tergolong dalam jual beli, seperti kal ibro, seperti membebaskan hutang. Membebaskan hutang itu bukan jual beli karena tidak ada timbal balik. Misalnya Fulan Zaid punya hutang kepada Bakar, lalu Bakar menyatakan hutang kamu saya bebaskan, maka tidak ada khiyar majlis. Jadi kalau sudah dibebaskan, ya maka tidak bisa dicabut lagi, ya, karena ini bukan jual beli. Wal hibah bila thawabin, dan juga tidak berlaku khiyar majlis di dalam hibah yang tidak ada imbalan. Kalau tadi hibah yang ada syarat imbalan adalah sama dengan jual beli, sehingga berlaku khiyar majlis. Tetapi kalau hibah tanpa dengan imbalan, hibah biasa, kamu saya kasih uang 10.000, ini lo uangnya. Kalau sudah diterima uangnya, meskipun belum berpisah dari tempatnya, tidak boleh cabut. Saya minta lagi uangnya, tidak boleh, karena ini bukan jual beli, asalkan uang sudah diterima. Berbeda kalau hibah bithawabin, saya kasih uang kamu 50.000, tapi baju itu kasihkan ke saya. Dikasihkan uangnya, baju diterima, tapi belum pisah dari tempatnya dia bertransaksi tadi, dibatalkan, boleh, karena ini hibah yang ada imbalannya. Nah, jadi kalau hibah tidak ada imbalannya, maka tidak berlaku khiyar majelis. Wasyirkatin, dan juga tidak berlaku khiyar majelis dalam akad syirkah.
Akad sirka, akad kongsi nanti kita bahas pada babnya. Ada sirka ada 4 macam itu. Wa kirodin, dan akad kirot atau mudorobah, menitipkan modal agar supaya modal itu diperdagangkan, itu akad kirot namanya. Maka tidak ada khiyar majelis. Warohnin, dan juga tidak ada khiyar dalam akad gadai jaminan, menjaminkan barang dengan piutang. Wahawalatin, dan juga tidak ada khiyar dalam akad hawalah. Hawalah itu mengalihkan hutang. Zaid punya hutang kepada Bakar 10 juta. Umar punya hutang kepada Zaid 10 juta. Lalu Zaid ngomong sama Bakar, Bakar, saya kan punya utang sama kamu 10 juta. Kebetulan Umar punya hutang kepada saya 10 juta. Sudah, utang saya ke kamu saya alihkan ke Umar, sehingga kamu nanti nagih utangnya tidak ke saya, kamu tagih ke Umar karena Umar punya hutang kepada saya. Itu namanya akad hawalah, mengalihkan tanggungan hutang dari yang asalnya Zaid kepada Bakar dialihkan kepada Umar. Nah, akad hawalah ini mestinya termasuk bai' fil makna, karena termasuk bai'uddain biddain yang diperbolehkan, tetapi tidak berlaku khiyar majlis karena ini rukhsah, keringanan. Wa kitabah, nanti rincinya kita bahas pada bab hawalah. Wa kitabatin, dan juga tidak berlaku khiyar majlis dalam akad kitabah. Akad kitabah itu akad antara sayyid, antara tuan dengan budaknya, di mana sayyid menjanjikan memerdekakan budak itu asalkan budak itu menyicil per bulan sekian sampai yang ditentukan. Itu akad kitabah. Ini tidak berlaku khiyar majlis, meskipun seolah-olah sayyid itu menjual budak itu kepada dia sendiri. Wa ijarotin, juga tidak berlaku khiyar majlis dalam ijarah, meskipun ijarah itu bisa dikatakan bai'ul manfaat, tapi kalau menggunakan lafaz ijarah maka menurut pendapat yang muktamad tidak berlaku khiyar majlis. Walau fi zimmah, meskipun ijarah itu adalah ijarah fi zimmah. Ijarah fi zimmah, ijarah itu ada 2 macam, ada ijaratul ain, ada ijarah fi zimmah. Sama seperti dalam jual beli, ada jual beli ain, ada jual beli fi zimmah. Rinciannya nanti kita bahas pada bab ijarah. Au muqaddaratin bimuddatin, atau di dalam akad sewa yang dibatasi atau ditentukan dengan masa, misalnya 1 tahun, 2 tahun. Fala khiyara fi jami'i dzalik, maka tidak ada khiyar majlis di dalam akad-akad yang tersebut di atas. Li'annaha, karena yang tersebut di atas itu la tusamma bai'an. Ini misalnya li'annahu ya, yang paling ansab li'annahu, tapi di sini li'annaha. Karena yang disebut di atas itu la tusamma bai'an, tidak dikatakan sebagai akad jual beli. Walhasil khiyar majlis itu hanya berlaku di dalam akad jual beli. Selain akad jual beli, meskipun ada kemiripan dengan akad jual beli, tidak berlaku khiyar majlis. Seperti akad sewa menyewa, tidak berlaku khiyar majlis. Misalnya saya menyewa sepeda motor kepada Zaid, sudah jadi akad sewa, sudah saya bayar, belum pisah dari majlis, saya batalkan, tidak boleh. Atau Zaid atau menyewa fi zimmah kepada Bakar, Bakar tolong saya carikan mobil untuk saya buat ke Sulu misalnya, sudah saya bayar, maka tidak bisa saya batalkan meskipun belum terpisah dari majelis akad, karena akad saya menyewa ini bukan tergolong jual beli sehingga tidak berlaku khiyar majelis.
menurut pendapat yang muktamad. Wasaqata khiyaru man ikhtara luzumahu. Wasaqata dan gugur khiyaru man, hak memilihnya, hak khiyar majlisnya orang, baik dari baik atau mustari, ikhtara yang telah memilih luzumahu, tetapnya akad, berlangsungnya akad. Ayil ba' yakni berlangsungnya akad jual beli, min ba'iin dari orang yang menjual, wa mustarin atau orang yang membeli. Ka'ayyakula sebagaimana berkata itu ba'i dan mustari, ikhtarna luzumahu, ikhtarna kami memilih, luzumahu berlangsungnya akad jual beli, au ajaznahu atau kami melangsungkan akad jual beli. Fayaskutu khiyaruhuma, maka menjadi gugur hak khiyar keduanya. Jadi kalau sudah memilih untuk melanjutkan akad, bagi yang memilih gugur haknya. Kalau dua-duanya memilih melanjutkan akad, selesai sudah. Meskipun belum pisah dari majelis, maka hukumnya adalah sudah hilang haknya. Karena hak khiyar majlis itu berlaku sepanjang pertama tidak pisah dari majelis, yang kedua belum memilih. Kalau sudah memilih meskipun belum berpisah dari majelis, maka menjadi hilang haknya. Misalnya Zaid sama Umar jual beli, kemudian belum berpisah dari majelis, Zaid mengatakan ikhtarna, dah saya memilih melanjutkan akad. Umar mengatakan ya saya juga. Maka meskipun belum pisah dari majelis, hilang hak khiyarnya, dicabut, tidak bisa sudah. Atau aumin ahadihima, atau dari salah satunya, ka'ayyakula misalnya berkata salah satunya, ikhtartu luzumahu, saya memilih tetapnya akad. Fayaskutu khiyaruhu, maka bagi yang memilih tadi gugur haknya. Wayabqa khiyarul akhor, dan yang lainnya masih tetap khiyarnya meskipun itu mustari. Jadi kalau misalnya baiknya memilih, saya memilih melanjutkan akad, mustari belum memilih, maka masih punya hak mustari. Kalau mustari memilih membatalkan, ya buyar sudah. Nah dalam hal ini al-fasakh muqaddam ala luzum. Jadi kalau salah satunya itu memilih luzum, yang satu memilih fasakh, yang menang yang fasakh. Kalau dua-duanya memilih fasakh atau dua-duanya memilih luzum, baru berlaku. Jadi kalau pilihan itu harus sepakat. Kalau nggak sepakat, maka yang dimenangkan adalah yang fasakh. Wasaqata, yang kedua bisa habisnya masa khiyar itu. Jadi al-bayi'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Aw yakhuduma ila khad ikhtar. Wasaqata khiyaru kullin minhuma, dan yang kedua hak khiyar itu bisa gugur dengan wasaqata, dan gugur hak khiyar masing-masing dari ba'i dan mustari bifurqati badanin, dengan berpisahnya secara badan. Ini mengecualikan berpisah secara ruh. Jadi keduanya sudah berpisah dari tempat akad, berpisah secara jasadnya. Tetapi kalau berpisah secara ruhnya, maka tetap khiyarnya. Misalnya sudah akad jual beli, kemudian belum berpisah, salah satunya kok mati di situ, maka tetap masih ada khiyarnya, tapi beralih kepada ahli warisnya. Jadi maka di sini yang menyebabkan hilangnya hak khiyar itu kalau berpisah secara badan. Minhuma, dari keduanya, au min ahadima, atau dari salah satunya. Walau nasian, meskipun berpisahnya itu karena lupa, au jahilan an majlis akdi, atau tidak mengetahui dari majelis akad. Kata para ulama dikarenakan ini termasuk hukmul wad'i atau khitab wad'i. Karena khitab wad'i meskipun nasian au jahilan tetap berlangsung, kecuali kalau mukroh. Kalau mukroh maka tidak. Jadi di sini bifurqati badan itu ai bikhtiyarihima, bukan karena mukroh,
Jadi selama keduanya itu masih tidak terpisah dari tempat akad badannya, maka masih ada hak khiyar. Dan bisa gugur hak khiyar itu kalau sudah terpisah dari tempat akad dengan ikhtiarnya, atas sukarela, bukan karena paksaan. Al-bayyi'ani bil khiyar qabla an yaftariqa tau'an la kurhan bil badan. Tetapi kalau karena paksaan, maka masih tetap hak khiyarnya. Misalnya Zaid sama Umar jual beli, kemudian Umar itu dipaksa untuk keluar dari majelis akad, ditarik. Maka meskipun Umar itu sudah keluar dari majelis akad, tetap dia punya hak, sebab dia keluarnya karena diseret tadi. Jadi berpisah ini harus karena bikhtiarihima, bukan karena paksaan. Tetapi kalau lupa atau kalau tidak tahu, maka hilang hak khiyar. Ini dibedakan antara dipaksa dengan lupa. Kalau lupa, misalnya habis jual beli tadi, Umar tadi tidak sadar, lupa, terus dia bergeser, ingat, oh iya saya belum khiyar, saya kepingin saya batalkan, tidak bisa sudah, meskipun dia lupa kalau barusan jual beli. Urfan, berpisahnya tadi secara uruf. Fama ya'udduhun nasu furqah, maka apa yang dianggap oleh manusia sebagai perpisahan, yalzamu bihil akdu, maka akad menjadi luzum, menjadi tetap. Wama la fala, sedangkan yang tidak maka tidak. Jadi berpisahnya secara badan itu ukurannya bagaimana? Tidak ada ukuran pasti. Ukurannya dikembalikan secara uruf. Kalau orang itu menyatakan secara umum, dia dikatakan sebagai sudah berpisah, ya maka berarti sudah berpisah. Kalau secara uruf dikatakan belum berpisah, maka dianggap belum berpisah. Contohnya, gambarannya, fa'inkana, ini gambaran uruf. Fa'inkana, maka apabila ada itu baik dan mustari, fi darin saghiratin, ada di rumah ya, atau ruangan yang kecil, fal furqah, maka perpisahan badan keduanya itu adalah ayyakhruja ahaduhuma minha, sekira salah satunya sudah keluar dari ruangan itu. Kalau di toko kecil, ya berarti dia keluar dari tokonya itu. Au fi kabiratin, atau di dalam ruangan yang besar. Kalau ruangannya gede kayak di plaza misalnya, fa bi ayyan takila ahaduma ila baitin min buyutiha, maka sekiranya dia berpindah salah satunya dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Au fi sahra, atau berada di tempat yang lapang, yang bukan dalam satu ruangan. Au sukin, atau di pasar kan ada kios-kios itu. Maka fabi ayyuwalliya ahaduma dhuhrahu, perpisahan itu dianggap pisah dari majelis sekiranya salah satu dari baik dan mustari memalingkan punggungnya dari tempat dia akad. Jadi kalau dia sudah berpaling begini, maka sudah dianggap furqah. Wa in samil khitab, meskipun dia masih mendengar omongannya baiknya. Jadi meskipun dia hanya berpaling satu jangkah, masih dekat kan, tetap dianggap furqah. Fayabqa khiyarul majlis, maka khiyar majlis itu menjadi tetap malam yatafarraqa, selama keduanya tidak berpisah. Walau tola muksuhuma fi mahallin, meskipun keduanya itu lama berdiam di satu tempat. Malah dalam kitab yang lain disebutkan, kalau ada orang jual beli yang multasikon, yang gandet, jadi apa namanya, kembar siam, kembar apa yang gandeng itu, maka selamanya masih ada majelisnya karena tidak bisa berpisah.
ya, sampai mati terus ada maksudnya itu. Wa in balagha sinina, meskipun bertahun-tahun kemana-mana bareng terus, ke jeding bareng terus misalnya, ya, maka masih ada khiyar majlisnya. Autama saya, atau keduanya berjalan bareng, manazil, melewati berbagai tempat berkilo-kilometer, ke Jakarta bareng terus, ya sampai ke Jakarta masih ada khiyar majlisnya. Ini wala yaskutu, dan tidak gugur khiyar majlis bimauti ahadihima, dengan kematian salah satunya, karena furqonya kata lebih badan. Fayantakilul khiyaru lil waris, maka khiyar tadi berpindah kepada ahli waris al mutaahil, yang ahli sekira sudah balik dan rasyid. Wa hulifa nafi furqah, apabila ada perselisihan di antara keduanya di dalam masalah luzumnya, di dalam subutul khiyar atau sudah sukutul khiyar, maka wa hulifa, dan disumpah nafi furqah, orang yang menafikan pisah dari majelis, al fashin, atau menafikan fasah qabla, sebelum furqah, qoblal furqati, yakni sebelum pisah. Jadi maksudnya kalau ada Zaid dan Bakar jual beli, Zaid mengatakan sudah hilang hak kamu karena kamu sudah keluar dari majelis, Bakar mengatakan sebaliknya, atau mengatakan kamu sudah memilih fasah, yang lain mengatakan enggak, saya belum memilih fasah, maka yang dimenangkan adalah yang nafi furqah, yang tidak mengakui furqatul majlis dan yang tidak mengakui adanya fasah, karena perkataannya tadi muwafiqul lil asl, al aslu adamul furqah wal aslu adamul fashi, fal qaul qaulul mudda'a alaih. Bi anjaa, gambarannya bi anjaa, sekira Ba'id dan Mustari itu datang bersamaan ke tempat pengadilan. Jadi dua-duanya datang bareng ke hakim, yang satu mengatakan sudah furqah, yang satu mengatakan belum furqah, dan dua-duanya datang bareng. Kalau datang salah satu yang kan jelas furqahnya. Wadda'a ahaduma furqatan, dan salah satunya mengaku sudah berpisah dari majlis akad. Wa angkaroha al-akhor, dan yang lain mengingkarinya. Liyafsakho, agar supaya dia itu dapat menfasah akad. Awit tafaqo, atau keduanya bersepakat alaiha, atas adanya furqah, tetapi wadda'a ahaduma fashon qablaha, dan salah satunya mengaku sudah menfasah sebelum berpisah. Wa angkar akhor, dan yang lain mengingkarinya. Fayusaddaqun nafi, maka orang yang tidak mengakui furqah dan yang tidak mengakui adanya fasah itu dibenarkan atau sebagai mudda'a alaih. Jadi al-yamin al-bayyinah ala man idda'a wal yamin ala man angkara. Mudda'a alaih itu adalah man qauluhu yuwafiqul asl, orang yang perkataannya sesuai dengan al-asl, hukum asal. Hukum asal dalam hal ini adalah adamul furqah, tidak berpisah dan tidak ada fasah. Limuwafaqatihi, karena perkataan orang itu sesuai lil asli kepada hukum asal, yakni adamul furqah wa adamul fashi. Ya, silakan. Kalau ada yang perlu dibahas, Fadhal. Di masyarakatku tuh ada istilah umpangan. Apa? Umpangan. Umpang. Iya. Apa umpang? Buan. Cuma ada yang prakteknya itu apabila saya mau nikahkan anak saya, ada tetangga saya ngasih beras, kadang uang. Itu statusnya bagaimana? Terus apabila dijabel itu boleh tanda? Ngasih. Iya, ngasih. Kalau ngasih kan hibah. Iya, cuma kadang-kadang jadi kalau ndak
tatkala yang memberi itu tidak ngasih, Oh. itu geruweng itu. Oh, buan ada kalau nggak dibalesi nggak dibuwi itu. Ya kan sama seperti kord, seperti mirip utang. Jadi ada buan, ada tonjokan. Itu beda. Kalau tonjokan itu hibah bithab yang batil. Tonjokan. Biasanya kalau ngundang dikasih itu hibah bithawab, tidak sah. Kalau buan itu mirip seperti kord, seperti dalam Zatul Afrah itu. Kalau ada adat mengembalikan, ada khilaf, ada yang mengatakan wajib mengembalikan, ada yang mengatakan tidak wajib mengembalikan. Al-Mu'tamad tidak wajib, karena itu yang didolakan adalah urfus syar'i, bukan urful adi. Jadi kan ada urfus syar'i, ada urful adi. Ada. Yang mana maksudnya? Iya sama seperti tadi itu. Yang itu. Itu menjadi satu kebiasaan begitu ya. Tapi kan sebetulnya tidak ada akad itu kan gitu. Ya enggak seperti kalau di muin. Ya. Biasa mengembalikan, biasa balesi ya, balesi. Sebetulnya itu kalau itu babu ta'awun bagus. Babu ta'awun itu bagus, nggak ada masalah. Cuma apakah wajib untuk mengembalikan atau tidak? Gitu. Nah, kalau itu wajib mengembalikan kan berarti harus persis. Kan gitu. Ukuran semennya, ukuran pasirnya kan harus persis. Pakai mic. Bukan bu uangnya, tapi kadang yang sebelum acara sudah ngasih apa yang menjadi kebutuhan juga untuk pelaksanaan acara. Seperti misalkan kan kalau mau acara mantenan gitu, ada yang ngasih istilahnya kayak seperti sumbangan beras, cuman nantinya menjadi titipan ketika dia punya acara juga dikembalikan yang demikian. Termasuk orang bangun rumah, kemudian ngasih semen sekian, pasir sekian, untuk nanti ketika dia pas ada kebutuhan bangun rumah atau apa, bakal kembalikan seperti itu. Ada adat mengembalikan, tapi tidak dinyatakan. Ya, hanya dalam niat sebenarnya. Ya, karena artinya kan apakah wajib dikembalikan? Kalau itu dikatakan itu adalah hibah, ya berarti tidak wajib kan gitu. Kalau itu dikatakan apa jenis utang, ya harus persis kembalikannya. Nggak bisa persis. Nanti di bab qard ada masalah persis seperti itu. Bab qard nanti di Fathul Mu'innya nanti. Bagaimana hukumnya menerima tonjokan tuh yang katanya hibah bisawab itu? Tonjokan. Iya. Kalau itu batil, kalau batil ya maka tidak sah. Ya kalau memang mau terima ya ngomong aja bahwa ini hibah ya, jangan ngasih harapan apa ditonjoi. Bagus sebetulnya kebiasaan gitu itu bagus. Cuma permasalahannya sekarang dijadikan satu wajib untuk mengembalikan, ini kan jadi repot loh. Memang jadi repot. Memang di Indonesia bagus, ada adat itu bagus. Ada orang mati nanti ngasih beras itu dan ini. Kalau aku mati kayak orang beras loh ya kan enak. Ini kan kebiasaan itu bagus. Cuma jangan dijadikan satu kewajiban. Sudah diniati liane sudah. Jangan diniati yang lainnya sudah. Di situ harus dipahamkan sama orang-orang itu. Kalau enggak akhirnya tambah repot nanti itu kembalikannya, hukum fikihnya tambah rumit nanti. Ini pertanyaan yaitu mengenai tentang masalah pengertian saja. Apa? Pengertiannya ini bahwasanya hiyar itu tidak lepas dari tiga, hiyar majelis, hiyar syarat, hiyar ib. Kemudian ngerot dari yang dulu itu masalah mustari yang membelinya itu karena pengaruh najis, an-najis itu wala khiyaroh lil mustari kan gitu, ditafridil mustari. Nah itu yang saya tanyakan, masuk la khiyar apa yang tidak ada di sini? Karena tidak masuk khiyar tidak ada khiyar sama sekali. Meskipun dia dirugikan, kan dirugikan mustari kan? Tidak ada khiyar tidak ada khiyar. Ini berarti dimasukkan tidak memiliki hiyar itu tidak bisa. Padahal barangnya kan barang bagus, bukan barang ib. Kebalik, kalau anu kan barangnya jelek dikira bagus.
Jadi Najis itu kan tujuannya kan untuk memprovokasi supaya barangnya beli. jelek. Nggih. Jadi Barangnya misalnya kurang. batu dikira berlian, padahal bukan berlian. Yang jual tidak ngomong ini berlian. Pokoknya batu ini saya jual sama ini cincin saya jual sama kamu. Harganya 50 juta misalnya. Yang calon pembeli nyangka ini berlian mesti ini. Tapi saya tidak ngomong ini berlian. Dibeli, sah jual belinya. Dan umpama ketahuan ternyata bukan berlian, dia tidak boleh mengembalikan kepada saya. Karena dia sembrono, kenapa tidak tanya dulu? Gitu. Ya, Ya, terus satu lagi ya. Masalah hian majlis. Hian majlis tapi itu bukan berarti tidak dosa loh ya. Itu penipuan itu, tetap itu dosa. Jadi sekalipun itu sah tapi tetap dosa. Jadi itu penipuan. Itu penipuan. Jadi Terus- jangan dijadikan fikih ini satu alat untuk merugikan loh ya, hati-hati. Kadang-kadang orang masuk neraka walaupun bagi. Ya gara-gara penipuan ini. Karena itu harus didasari juga dengan warok. Harus didasari juga dengan warok, karena ulama mengatur ini adalah untuk karena supaya sah secara zahir, tapi ada juga bab yang lainnya harus didasari dengan khasyah, takut dengan Allah dan warok. Tidak benar. lagu Ustaz ya, tunggu. Iya. Masalah hian majlis lagi ya. Hian majlis itu apa terjadi ba'dal aqdi atau qoblal aqdi? Begini, karena masalahnya gini. Ada jual beli atau mustari dan baik sudah saling takobut, cuma ndak akad. Saya beli saya jual. Nah, kemudian langsung Ya apa tidak akad. ndak. Jadi ini berapa? 1.000, kemudian diberikan barangnya dan berikan uang. Kan sudah akad itu. Kan sudah akad itu berarti. Ndak, begini. Yang mustari itu langsung mengambil dengan beri uang, Ya kan mu'atoh. kemudian furqah. Berarti sudah akad kan? Itu masuk akad. Ya kan mu'atoh. Kan kemarin sudah kita bahas bab seiqat kemarin. Itu akad mu'atoh namanya. Ada yang mengatakan sah dan mengatakan tidak sah. Kalau sah ya berarti ada khiyar. Itu Itu kan maksudnya. ada wala yasumu ahadukum ala saumi akhi. Juga nggak boleh juga kan kalau masih dalam transaksi, walaupun itu belum ada akad, kan nggak boleh untuk dimasuki, kecuali kalau dibatalkan. Kalau masih ada ala saumi akhi, kan begitu kan? Iya. Itu kan berarti masih ada transaksi walaupun belum ada akad. Jadi tidak boleh juga dipotong, kecuali kalau memang sudah salah satunya membatalkan. Jadi khiyar majlis itu pasti dari akad jual beli. Baik itu akadnya itu mu'atoh atau tidak mu'atoh, ya maka pasti akan ada khiyar majlis. Dan sah dalam akad itu tidak berarti boleh ya. Kemarin kan saya terangkan bahwa sah dan batal itu khitab wad'i. Jadi ada sah tapi dosa, sebaliknya ada tidak sah dan tidak berdosa. Jadi antara sah itu belum tentu menjadi boleh melakukannya. Kadang sah tapi haram, misalnya menjual waktu nidail Jumat, itu sah jual belinya tapi dosa. Jadi jangan kemudian loh kalau sah berarti boleh dilaksanakan, enggak, belum tentu. Jadi sah dan tidak itu belum memastikan haram dan tidak dalam praktek melakukannya. Kadang-kadang kayak tadi yang tadi menipu tadi, kalau menipu ya berarti haram meskipun hukumnya adalah sah. Nah soal khiyar di najis ini mungkin Nah, masalah tadi untuk masalah khiyar najis tadi itu kan dikatakan la khiyar musyari khiyar ab, tapi ada pendapat mengatakan lahul khiyar, boleh ada khiyar karena ada tadlis, dihukumi seperti tasriyah. Tapi mahal khilaf itu semuanya kalau memang indal muwata'ah antara baik di dalam lin najis, untuk yang najis. Jadi ada kesepakatan antara orang yang najis dengan baik penjualnya. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada khiyar sama sekali. Kan ada khilaf tadi.
Ada yang mengatakan boleh khiyar, ada yang mengatakan tidak boleh khiyar. Yang muktamad tidak ada khiyar. Tapi khilaf itu kalau memang tidak kalau ada kesepakatan antara baik dan najis. Kalau tidak ada kesepakatan berarti tidak ada khiyar jazman. Sudah. Ya kadang-kadang istilah fikih ini Khiyar maksudnya yang mana? Najis. Yang najis apa? Ya tadi kan saya baca kan khiyar itu. Kan tadi kan sudah kita bahas. Sudah. Khiyar sudah. Sampai tasliyah. Kayak tasliyah. Mungkin mau menambah juga, sebenarnya masalah khiyar ini sebelum terbagi jadi 3, khiyar itu sendiri terbagi jadi 2. Ada khiyar istilahnya khiyar tasyahi, ada khiyar nakisoh. Khiyar tasyahi itu yang nggak ada sangkut pautnya dengan mabek. Apakah mabeknya masih dalam keadaan sempurna ataukah ada atau ada apa tidak ada sangkutnya dengan mabek. Itu yang terbagi jadi 2, jadinya khiyar majlis dengan khiyar syarat. Makanya untuk khiyar majlis dengan khiyar syarat nggak ada sangkut pautnya dengan mabek, walaupun akad dan sudah terjadi. Yang penting persyaratan untuk bisa mendapatkan khiyar itu ada, boleh melaksanakan khiyar syarat atau khiyar majlis. Berbeda dengan khiyarul yang ini dikatakan dengan khiyar nakisoh. Itu sebenarnya kalau mau dibagi jadi dibagi 3 sendiri juga dalam khiyarul itu. Nah, ini hanya untuk di dalam urusan menghilangkan doror kan, daf'ud doror, karena kerugian yang didapatkan mustari akibat adanya najis. Itu dalam hal kaitannya dengan mabek. Makanya dalam masalah ini kan wala khiyaro itu yang sangkut pautnya dengan mabek, berarti dalam urusan khiyarnya khiyar nakisoh, bukan dalam pembahasan khiyar tasyahi. Makanya khiyar tasyahi tetap berlangsung, yang penting itu adalah dalam urusan muawadhah jual beli. Sudah di situ tetap berlaku, mau khiyar majelis, khiyar syarat bisa berlaku. Adapun khiyar nya nggak ada. Itu. Betulnya kadang-kadang ada di istilah fikih ini jangan langsung dihukumi seperti misalnya wa yukrahu lis-shaimi al-ghibatu. Jangan dikatakan bahwa itu adalah hukumnya makruh, ghibah itu minal kabair. Nah, cuma di sini pembahasannya karena tidak membatalkan puasa. Nah, karena tidak membatalkan puasa. Ini jadi jangan langsung diambil letterlek begitu. Kalau ini berarti sah, tidak haram, berarti itu ya enggak benar gitu begitu. Ada bahasnya lain. Nah, wa yasihul bai'u ma tahrim. Akadnya sah, berbuat yang haram. Hasilnya gimana Ustaz? Seperti uangnya tadi Ustaz. Apa tetap haram atau enggak? Karena ini hubungan dengan nafkah Ustaz. Kalau hasilnya halnya halal tapi uangnya miliknya jadi milik. Tapi sayyi'ah. Ya itulah. Jadi karena itu enggak jadi berisiko semuanya itu. Kan hasilnya seperti nipu itu kan. Kalau seperti itu kan hasil nipu kan. Secara fikih ya, kalau bahasa sekarang undang-undang ya secara hukum. Tapi sebetulnya tidak benar, dia menyalahi. Dia memperalat undang-undang itu untuk menipu, merugikan orang lain. Karena itu jadikan diri kamu itu mizan. Kalau kamu digitukan gimana? Sakit nggak hatinya kamu? Merasa dirugikan nggak? Jangan merugikan orang lain. Gitu. Jadi jangan pas-pasan dengan VG, karena VG itu harus dibarengi dengan warok. Kalau enggak akhirnya jadi menipu berkedok agama nanti. Menipu berkedok agama nanti. Loh, kita pastikan haram nggak berani. Cuma ya resiko besar ini, Allah kan maha tahu nanti ini tujuannya nipu apa enggak, kan Allah maha tahu. Terus tadi ada yang kelewatan. Khiyar majlis itu kalau akad jual belinya itu
dengan bihuduril badan, hadir sama hadir ya bifurqatil badan. Tapi kalau tidak hadir, mungkin sekarang pakai telepon ya, itu jadi maksudnya majlis itu adalah al-hal allati yakunu fihal muta'alqidan ala tafawud fil aqdi. Jadi majlis itu maksudnya di mana keadaan orang itu sedang mukbilaini alal aqdi, sedang melakukan akad. Nah, kalau ikatan itu masih dalam ikatan akad. Kalau itu hadir dua-duanya berarti diikat dengan makan, dengan tempat, dengan tempatnya. Tetapi kalau tidak diikat dengan, sama seperti dalam ijab qabul kemarin, tidak diikat dengan tempat, misalnya jual beli jarak jauh, maka itu diikat dengan apa? Dengan al-hal tadi, allati yakunu tafawud. Jadi kalau misalnya pakai telepon ya berarti sudah ditutup teleponnya, ya sudah, maka putus sudah, meskipun dia ada di situ. Maka ada ulama mengatakan al-majlis yajma'ul mutafarriqat. Itu mungkin itu pendapat yang ulama mu'asirin mungkin ya, apa sama mutaqaddimin juga di dalam bab Syekhut kemarin sudah kita ada disinggung itu. Kalau dalam risalah itu dalam seperti kalau dulu kan dia pakai risalah. Nah, ini akhirnya nanti dibuat akad kalau tidak ada syartul hudur seperti akad nikah juga nanti akhirnya jual beli. Jual beli kan jual beli kan tidak harus hudur di majelis. Dikhususkan itu jual beli. Iya, kan beli. Kalau akad nikah, jadi hati-hati ya, jangan dipukul rata semuanya, itu bahaya itu. Akad jual beli. Akad jual beli ya. Kalau akad nikah tidak ada